Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Farul Rahman, biasa dipanggil Pak Ferry, bisa juga panggil Pak Farul. Di sini saya menjadi guru PJOK, terutama untuk kelas 8. Tapi di sini tidak sendiri. Di sini ada dua guru PJOK lagi. Yang satu bernama Bu Sulik, mengajar kelas 7, dan Pak Lukman yang mengajar kelas 9. Tentunya saya ucapkan selamat kepada anak-anak yang sudah diterima di SNPN 24 Gresik tahun ajaran 2020-2021. Nah, di sini saya akan membahas tentang materi MPLS yang akan kita bahas tentang pola hidup sehat. Ya, langsung saja kita ke materi. Apa sih yang kalian tentuin tentang pola hidup sehat? Tentunya tubuh kita memerlukan tubuh yang sehat. Karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Oke, bagaimana sih cara mendapatkan tubuh yang sehat serta tubuh yang kuat? Mari kita bahas di dalam materi ini. Oke, yang pertama kita harus menjalankan pola hidup sehat. Di dalam pola hidup sehat terdapat banyak komponen di dalamnya. Yang pertama ada satu, makanan. Kedua, tidur yang cukup atau istirahat yang cukup. Ketiga, tidak merokok dan alkohol. Yang keempat ada olahraga. Mari kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama kita bahas tentang makanan dulu. Makanan. Kenapa makanan nomor satu? Ya, karena makanan sumber tenaga atau sumber kekuatan dalam tubuh kita. Kalau orang tidak makan, maka orang tidak akan memiliki kekuatan untuk beraktivitas selanjutnya atau beraktivitas di pagi hari dan sampai larut malam. Oke, mari kita bahas tentang makanan. Makanan di sini banyak unsurnya. Terdapat ada karbohidrat, protein, mineral, vitamin, serta lemak. Di dalam karbohidrat terdapat banyak dalam makanan pokok sehari-hari. Contohnya ada nasi, jagung, kentang, roti, gandum, serta lain-lain yang banyak ada dalam pasar atau supermarket. Oke. Terus yang kedua ada kita dapatkan dari protein. Protein sangat perlu bagi pembentukan tubuh kita. Dari mana kita hasilkan dapat protein? Ada dua. Yang pertama ada protein hewani, kedua ada protein nabati. Oke, protein nabati kita seperti kedelai, kacang-kacangan, kita bisa dapatkan dari itu. Kalau protein hewani kita bisa ambil dari daging sapi, daging ayam, serta banyak lagi. Oke, yang kedua ada tidur yang cukup atau istirahat yang cukup. Berapa sih tidur dalam sehari atau tidur yang normal bagi tubuh kita untuk merelaksasi tubuh kita atau merefresh tubuh kita? Ya, 8 sampai 10 jam. Karena masa itu cukup untuk merelaksasikan atau menjaga tubuh kita agar keesokan harinya lebih fresh atau lebih semangat untuk menjalankan aktivitas. Karena apa? Kalau kita kurang tidur atau kita kurang istirahat, maka keesokan harinya kita akan letih, lesu, lemah, serta tidak bergairah untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Pengen bawaannya tidur, males-malesan, pokoknya setiap hari nggak ada semangat-semangatnya. Berbeda untuk orang yang tidurnya lebih cukup, istirahatnya terjaga, maka keesokan harinya dia lebih bersemangat untuk menjalankan aktivitas selanjutnya. Itu perbedaan antara tidur yang cukup dan tidur yang sangat kurang. Maka tidur sangat berpengaruh bagi kesehatan tubuh kita. Apalagi remaja-remaja sekarang itu sukanya begadang sampai larut malam. Begadangnya itu tidak perlu, begadangnya pakai game online,
WA pacarnya. Loh, itu kan nggak perlu sampai begadang sampai larut malam. Usahakan kalau begadang sampai larut malam, misalkan belajar, oke lah, kita nggak apa-apa, soalnya kan sangat bermanfaat. Kalau begadang untuk game online, terus HP-HP yang nggak perlu, itu sangat merugikan bagi tubuh kita. Terus yang ketiga ada merokok dan minum alkohol. Ini sangat tidak dianjurkan sekali kepada remaja-remaja kita atau di tingkatnya untuk kita yang masih usia di bawah SMP. Sangat buruk sekali pengaruhnya merokok bagi tubuh kita. Bagi orang dewasa sangat merugikan, karena bagaimana di dalam tubuh kita apabila kita seringan merokok, maka tubuh kita akan menjadi syarat penyakit. Karena di dalam rokok tersebut ada zat nikotin yang sangat tidak baik bagi tubuh kita, karena bisa merusak kualitas tubuh kita. Seperti contoh penyakit yang sering sekali diderita oleh perokok, masa kanker, banyak sekali kanker mulut, kanker tenggorokan, banyak sekali banyak macam kanker. Terus buat wanita sangat tidak dianjurkan karena merusak rahim. Terus juga, kalau kalian merokok dapat merugikan orang tua juga kalian. Bagaimana? Kalian dikasih uang saku, tidak cukup untuk beli rokok, akhirnya menimbulkan kejahatan. Kalian bisa mencuri untuk mendapatkan rokok tersebut. Itu sangat tidak berlaku, sangat buruk. Serta alkohol ini rentan sekali dengan remaja. Biasanya anak yang merokok itu sensitif sekali dengan alkohol. Mungkin hampir jadi pasang, ya, bisa merokok mesti bisa menjadi pecandu alkohol. Alkohol juga tidak dianjurkan sama sekali. Karena apa? Alkohol dapat merusak tubuh kita juga, dapat merusak otak. Karena apa? Kalau otak kita tidak terkendali, maka di batas kewajaran yang dilakukan kita akan tidak terkendali bagi tubuh kita. Misalkan apabila otak kita terkendali, kita akan mendapatkan hal-hal yang tidak sepenuhnya yang kita lakukan dalam alam bawah sadar. Misalnya kita dalam kendali alkohol, marah-marah, tawuran, sangat tidak dianjurkan. Terus kita akan menciptakan menciptakan kejahatan dalam pengaruh alkohol. Terus pengaruh alkohol, kepengen punya rokok, wah, akhirnya mencuri tanpa kesadaran. Kita nggak mau kan di usia remaja ini menjadi remaja yang tidak berguna atau remaja yang merusak terutama bagi tubuhnya sendiri. Dan yang paling mengkhawatirkan adalah dari dampak merokok dan alkohol itu sendiri mencuri, terus melakukan kejahatan, tawuran, akhirnya ditangkap oleh polisi. Terbawa polisi, yang pertama orang tua sudah malu, kedua kita masuk penjara. Kalau masuk penjara sudah pupus juga harapan kita untuk menjadi generasi penerus bangsa yang tidak dilanjutkan, ya, sangat sekali untuk merokok. Yang terakhir saya akan membahas tentang yang paling digemari anak-anak di usia remaja, ya, olahraga yang rutin. Sebagai guru olahraga saya akan memberikan banyak tips dari olahraga yang baik, cukup, serta efisien. Bagaimana olahraga yang baik? Olahraga baik yang pertama adalah serta efisien. Yang pertama, olahraga dilakukan minimal 1 minggu 3 kali atau lebih, tergantung kondisi tubuh kita. Kalau minimal pemula, usahakan 1 minggu 3 kali sudah cukup. Kalau sudah terlatih, boleh setiap hari olahraga, malah lebih bagus. Terus olahraga tidak perlu olahraga yang terlalu mahal. Olahraga juga bisa dilakukan di rumah, seperti sit up, push up, back up. Kalau kita olahraga
pengen punya peralatan, oke, kita bisa olahraga seperti zaman sekarang. Kita banyak menjumpai warga-warga atau masyarakat kita menjadi coach dadakan. Kalau coach dadakan yang terutama kita harus mempunyai sepeda. Kalau kita tidak mempunyai sepeda ya kita bisa jogging. Terus kita bisa olahraga di luar ruangan yang memerlukan peralatan juga seperti badminton, terus futsal, sepak bola. Tapi kita kan memerlukan rekan atau merupakan harus mengumpulkan kawan. Kalau kita kesusahan mengumpulkan kawan ya kita harus bisa menjadi individu yang cerdas. Bagaimana ya, seperti tadi bisa olahraga di rumah, seperti saya ulangi lagi, back up, sit up, push up, ya itu kita bisa anjurkan. Terus kalau kita berolahraga ya jangan lupa kita harus makan makanan yang bergizi serta nutrisi yang cukup serta tidur yang cukup, karena 3 komponen tadi sangat berpengaruh terhadap olahraga yang kita jalankan. Misalkan kalau makanan gizinya kurang cukup, tidak berkualitas, terus kedua tidurnya nggak cukup, perokok, peminum, maka dia tidak akan menjadi seorang pecinta olahraga ataupun kepengen dia menjadi atlet. Itu sangat tidak bisa, apalagi tidak dianjurkan. Bagaimana? Di dalam tubuhnya sendiri dia sudah tidak ada komponen yang membangun untuk dirinya menjadi lebih baik. Dikarenakan apa? Ya, memang tubuh kita harus memerlukan asupan nutrisi yang cukup. Kalau makanan, ya kita harus memilih makanan yang higienis, bergizi, terus kalau bisa makanannya bersih. Yang kedua, tidur yang cukup 8-10 jam. Terus tidak dianjurkan merokok atau alkohol. Yang terakhir ada olahraga yang cukup. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin hanya segelintir atau secuil tentang pola hidup sehat yang saya ajarkan. Ini pun saya lakukan setiap hari dan saya ajarkan kepada semua orang-orang yang ada di dekat saya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.